Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kami, peserta latihan dasar CPNS tahun 2022, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Unit Kerja Universitas Sulawesi Barat, gelombang kelima, Angkatan 13, Kelompok 3. Baiklah, pada malam ini kita akan membahas salah satu core value ASN berakhlak, yaitu kompeten. Pada malam hari ini telah hadir Bapak narasumber yang tentunya sudah sangat memahami apa itu kompeten. Untuk mengefisienkan waktu, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada Bapak narasumber. Yang pertama, sekurang-kurangnya terdapat 8 karakteristik yang dianggap relevan bagi ASN dalam menghadapi tuntutan pekerjaan yang saat ini dan ke depan. Salah satunya adalah menguasai IT dan bahasa asing. Menurut Bapak, mengapa ASN harus menguasai hal tersebut? Bapak Baso, menurut Bapak bagaimana? Ya, terima kasih Bu Uhwa atas pertanyaannya. Tentu saja IT dan penguasaan bahasa asing ini sangat penting. Karena dengan menguasai bahasa asing dan IT, kita bisa memperoleh buku atau literasi yang bagus untuk menambah pengetahuan di bidang pekerjaan yang kita geluti gitu. Kemudian meskipun ada sumber yang menggunakan bahasa Indonesia, sumber yang berbahasa Inggris umumnya memuat informasi yang mendalam dan lebih lengkap gitu. Jadi beberapa di antaranya bahkan tidak tersedia dalam bahasa Indonesia. Jadi dengan memiliki kemampuan IT dan bahasa asing, kita juga bisa mengakses semua bahan literasi dengan bebas. Karena kita ketahui semakin banyak kita membaca, semakin banyak kesempatan yang kita miliki untuk memiliki skill dan tentu saja bisa meningkatkan karir dari jenjang institusi yang kita geluti saat ini. Mungkin itu Bu Uhwa, kenapa IT dan juga penguasaan bahasa asing itu sangat penting untuk kita kuasai gitu. Mungkin seperti itu. Ya, terima kasih atas jawabannya Pak Baso. Berarti semakin kesini teknologi juga semakin maju, ilmu pengetahuan juga akan berkembang. Maka dibutuhkan yang namanya ilmu pengetahuan IT dan bahasa asing seperti itu. Ya, Kemudian untuk pertanyaan kedua kepada Bapak Sufyan, menurut Bapak seperti apa sih konsepsi kompeten itu? Silahkan Pak. Ya, terima kasih Bu Uhwa. Kompeten merupakan salah satu nilai dasar PNS yang merupakan bagian dari core values berakhlak, bermakna bahwa terus belajar dan mengembangkan kapabilitas. Kompeten itu memiliki beberapa indikator. Yang pertama itu memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat. 2, ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan. Dan yang ketiga adalah melakukan perbaikan tiada henti. Dengan kata lain, seorang PNS itu harus selalu mengembangkan kompetensinya. Nah, kompetensi di sini itu memiliki 3 aspek penting, yaitu pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan. Perpaduan ketiga aspek inilah yang disebut kompetensi, yaitu aspek pengetahuan atau knowledge, keterampilan, skill, dan sikap atau attitude. Dalam konteks kita sebagai ASN, kompetensi adalah deskripsi pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang diperlukan dalam melaksanakan tugas. Kompetensi ini menjadi faktor penting untuk mewujudkan pegawai yang profesional dan kompetitif. ASN sebagai profesi, ya termasuk kita, memiliki kewajiban mengelola dan mengembangkan kompetensi dirinya, sebagaimana yang saya sebutkan di awal tadi, termasuk mewujudkannya dalam kinerja. Dalam hal pengembangan kompetensi ASN dapat ditempuh baik melalui pendidikan maupun pelatihan. Pengembangan kompetensi itu meliputi aspek pengetahuan, keterampilan, sikap, menjadi dasar dalam proses pengembangan kompetensi dalam lingkup pekerjaan ASN, termasuk dosen seperti kita. Ya, saya rasa itu mengenai konsepsi kompeten dan kompetensi. Saya kembalikan kepada Bu Uhwa. Ya, terima kasih jawabannya Pak Sufyan. Jadi kompetensi memang betul-betul sangat kita butuhkan dalam dunia kerja karena
membuat kita lebih profesional dan kompetitif. Seperti itu, Pak. Ya, untuk pertanyaan selanjutnya, penyesuaian paradigma selalu belajar melalui learn, unlearn, dan relearn menjadi penting bagi ASN. Menurut Bapak Rizaldi, apa sih yang dimaksud dengan learn, unlearn, dan relearn? Silahkan Pak, terkait kompeten, silahkan Pak. Oke, baik, terima kasih banyak Ibu Hua. Terkait dengan learning, bagi ASN itu memang kita harus kompeten ya. Jadi learn, relearn, dan unlearn ini dia merupakan kosakata dari learn atau learning ya, atau belajar. Nah, pertama-tama yang dimaksud learn itu apa? Jadi sejak dini atau sejak manusia berada di dunia, itu kita dituntut untuk terus belajar sepanjang hayatnya. Nah, namun demikian seringkali kita terjebak dan asik dengan apa yang telah kita ketahui. Nah, tanpa merasa perlu mengubah dengan keadaan yang baru. Jadi manusia itu selalu dituntut untuk belajar kalau dikata learn. Nah, sedangkan untuk dikata unlearn itu diperlukan proses untuk menyelesaikan atau meninggalkan pengetahuan atau keahlian yang lama yang telah kita ketahui. Artinya kita dituntut di sini untuk jangan hanya ASN itu jangan hanya mengetahui satu keahlian saja. Artinya kalau misalnya kita pergi ke kantor, ASN itu hanya pergi ke kantor dan pulang dari kantor sampai di rumah. Jangan hanya seperti itu. Jadi kita dituntut untuk mengembangkan diri kita. Nah, selanjutnya yaitu relearn, artinya proses membuka diri dalam perspektif yang baru dengan pengakuisi, pengetahuan atau keahlian yang baru. Jadi kita di sini dituntut untuk terus membuka diri. Adapun ilmu-ilmu baru yang kita ketahui secara bersama itu bagaimana kita dituntut untuk selalu membuka diri sehingga ilmu yang baru itu dapat kita pahami secara bersama. Jadi itu tuntutan untuk ASN. Terima kasih banyak, saya kembalikan Ibu Eva. Jadi secara singkatnya kita itu harus belajar terus-menerus seperti itu Pak ya. Ya, oke. Untuk pertanyaan keempat, Pak Hasbah, terdapat dua pendekatan pengembangan yang dapat dimanfaatkan pegawai untuk meningkatkan kompetensinya, yaitu klasikal dan non-klasikal. Bisa Bapak jelaskan mengenai hal tersebut? Baik, terima kasih atas kesempatannya Ibu Hua sana. Pengembangan kompetensi untuk ASN dalam hal ini pegawai ya secara umum itu ada dua model yang bisa digunakan atau pendekatan. Yang pertama itu klasikal dan non-klasikal. Nah, dalam mengoptimalisasi hak pegawai untuk mengakses pengembangan kompetensi dapat dilakukan dengan pendekatan pelatihan non-klasikal, diantaranya e-learning, job enrichment, dan job enlargement, termasuk coaching dan mentoring. Coaching dan mentoring selain efisien karena dapat dilakukan secara masif dengan melibatkan antara lain atasan peserta pelatihan sebagai mentor sekaligus sebagai coach. Nah, sebagaimana kita ketahui bersama, apa yang kemudian kita sekarang jalani adalah bentuk dari pengembangan kompetensi pegawai dalam bentuk non-klasikal ya, pendekatan non-klasikal. Jadi selain itu, coaching dan mentoring ini juga penting terkait beberapa hal, yakni yang pertama meningkatkan kinerja individu dan kinerja organisasi. Nah, yang kedua, membangun komitmen dan motivasi yang lebih tinggi. Yang ketiga, itu menumbuhkan kesadaran dan refleksi diri dalam pengembangan potensi diri. Yang keempat, menumbuhkan kemampuan kepemimpinan yang lebih baik. Yang berikutnya, membuat proses manajemen perubahan yang lebih baik. Kemudian memperbaiki komunikasi dan hubungan antara atasan dan bawahan.
Dan yang terakhir itu menumbuhkan budaya kerja yang lebih terbuka dan produktif. Nah, saya kira apa yang kita lakukan sekarang merupakan bentuk dari pendekatan non klasikal ini untuk pengembangan Universitas Sulawesi Barat. Pendekatan non klasikal ini yang melibatkan atasan sebagai mentor dan coach untuk melatih kita, meningkatkan kompetensi kita sebagai orang baru dalam dunia kerja, dalam hal ini ASN. Nah, sekira seperti itu dari saya, Bu. Terima kasih jawabannya, Pak. Jadi sistem pengembangan kompetensi melalui klasikal dan klasikal. Kalau klasikal berarti pembelajaran tatap muka ya Pak di dalam kelas, seperti melalui pelatihan, seminar, kursus, dan penataran. Kemudian kalau non klasikal melalui e-learning, bimbingan di tempat kerja, pelatihan jarak jauh, magang, dan pertukaran antar PNS dengan pegawai swasta, seperti itu Pak. Ya, jadi itulah jawaban teman-teman tadi, para narasumber tadi. Kemudian kompeten seperti yang kita ketahui adalah yaitu terus belajar dan mengembangkan kapasitas melalui pengembangan kompetensi diri, membantu orang lain belajar dan melaksanakan tugas dengan baik. Saya rasa seperti itu. Jadi untuk diskusi pada malam hari ini cukup untuk sekian. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.